Di setiap daerah pasti ada pedagang tahu bulat keliling. Bahkan sehari bisa sampai 3 kali lewat di depan rumah. Tak jarang pedagang tahu bulat ini harus bekerja sampai larut malam kalau dagangan mereka belum habis. Nah, dan kali ini Mbah mau cerita tentang adik kakak yang berprofesi sebagai pedagang tahu bulat. Mereka mengalami kejadian yang sangat janggal saat berdagang tengah malam. Baik, tanpa banyak basa-basi lagi, langsung aja kita simak ceritanya. Malam itu, hanya sedikit orang yang ikut berkabung atas meninggalnya Pak Darto, si tukang tahu bulat keliling. Jasad Pak Darto dibaringkan di tengah rumah. Kain batik menutupi bagian tubuhnya, sedangkan kepalanya diikat dengan tali warna putih agar mulutnya tidak menganga. Dia meninggal akibat serangan jantung tadi sore. Padahal selama ini Pak Darto dikenal sebagai orang yang sehat walafiat. Walau umurnya sudah 50 tahun, tapi dia terbilang lelaki yang lincah dan juga ramah. Tak ada orang yang menyangka kalau Pak Darto akan meninggal mendadak seperti itu. Pak Darto tak punya istri. Dia cerai 10 tahun lalu karena masalah ekonomi. Bisa dibilang istrinya Pak Darto ini tidak mau dibawa susah. Entah di mana sekarang istrinya itu. Untung saja Pak Darto punya 2 orang anak laki-laki yang setia tinggal bersamanya walaupun dibawa susah. Kedua anaknya itu bernama Denis dan Firhat. Si Denis berumur 20 tahun, sedangkan Firhat berumur 17 tahun. Si Denis ini putus sekolah dan hanya lulus SMP karena dia sibuk membantu bapaknya jualan tahu bulat keliling. Berbeda dengan si Firhat, anak itu sampai sekarang masih sekolah. Kini Denis dan Firhat harus kehilangan bapak mereka. Firhat dan Denis menangis terseduh-seduh di samping jasad bapak mereka. Seharusnya mereka berdua itu ngaji Yasin di samping jasad bapak mereka. Sayangnya, Denis dan Firhat ini nggak bisa ngaji sama sekali. Karena dari kecil, Pak Darto tidak pernah mendidik mereka soal agama. Maka wajar Denis dan Firhat ini nggak bisa ngaji. Tak lama kemudian, tetangga yang melayat pun pamit pulang. Jenazah Pak Darto akan dikebumikan besok pagi karena tidak ada orang yang mau menguburkan jenazah malam-malam begini. Satu persatu para tetangga itu memberikan amplop pada Denis. Uangnya akan Denis gunakan untuk biaya penguburan bapaknya. Malam pun semakin larut. Denis menutup pintu rumah karena tampaknya tidak akan ada lagi warga yang melayat ke rumah mereka. Keluarga Pak Darto yang di Lampung juga belum ada yang datang. Maklum, Pak Darto ini meninggalnya mendadak, sore-sore pula. Palingan keluarga Pak Darto datangnya besok pagi. Jadi di rumah itu hanya ada Denis, Firhat, dan jenazah Pak Darto. Udah dek, jangan nangis terus. Mendingan kita doakan bapak biar masuk surga, kata Denis pada adiknya. Bapak kan gak pernah sholat, memangnya bakal masuk surga? Tanya Firhat. Kakak pernah dengar ceramah di radio kalau Tuhan itu maha pengampun. Siapa tahu bapak diampuni dosanya, timpal Denis. Malam semakin larut, Denis dan Firhat tertidur di samping jenazah bapaknya. Tak lama kemudian, hujan turun dengan sangat deras. Petir berkelebatan. Angin masuk melalui sela-sela ventilasi jendela membuat Firhat kedinginan, lalu ia pun terbangun. Firhat mengucek kedua matanya dan dia sangat kaget ketika melihat kaki jenazah bapaknya menekuk. Firhat pun menekan kedua kaki bapaknya itu hingga lurus kembali. Setelah itu, Firhat kembali tidur. 1 jam kemudian, Firhat terbangun lagi. Dan saat ia menoleh ke arah pintu, tampaklah bapaknya Firhat sedang berdiri menghadap pintu dengan keadaan telanjang bulat. Firhat menjerit ketakutan. Dia membangunkan kakaknya yang masih tertidur pulas. "Lihat bapak kak!" teriak Firhat. Denis bangun. Dia juga sangat kaget saat melihat bapaknya berdiri di depan pintu. Bapak mereka berdesis mengucapkan sesuatu. "Jimat." Begitu kata bapak mereka. Hanya 1 kata, lalu dia terkapar di atas lantai. Denis mengecek keadaan bapaknya. Dia memeriksa denyut nadi dan jantung bapaknya itu. Namun tidak ada tanda-tanda kehidupan. Bapaknya memang sudah mati kembali. Denis dan Firhat menggotong kembali jenazah bapak mereka dan membaringkannya di atas tempat tidur. "Kamu jangan takut, mungkin tadi bapak mati suri," kata Denis. Dia ingin menenangkan adiknya yang sangat ketakutan itu. Hujan di luar malah semakin deras dengan petir berkelebatan. Denis termenung sejenak. Dia ingat kalau bapaknya sering membawa jimat setiap kali dagang tahu bulat. Jimat itu disimpan di dalam lemari bapaknya. Segera Denis mengambil jimat tersebut dan menunjukkannya pada Firhat. "Mungkin tadi bapak bangun gara-gara jimat ini," kata Denis sambil menenteng sebuah jimat yang berbentuk tali kain kafan. Dalam kain itu terdapat 2 keping logam yang ukurannya sebesar uang 100 perak zaman dulu. "Itu apa kak?" tanya Firhat.
Jimat penglaris, Dek. Sebaiknya kita bakar saja. Kakak takut gara-gara jimat ini nanti bapak tidak tenang, timpal Dennis. Ya sudah, terserah kakak aja, kata Firhat. Si Firhat ini memang tidak tahu menau tentang jimat tersebut karena dia jarang banget bantu bapaknya buat jualan keliling. Saat itu juga Dennis pergi ke dapur. Dia mengambil korek dan membakar jimat tersebut hingga yang tersisa tinggal 2 logamnya saja. Kedua logam itu berwarna hitam. Dennis membuangnya ke belakang rumah. Dia tidak mau berurusan dengan hal gaib. Menurut Dennis, dagangan bisa laku bukan karena jimat, tapi karena rejeki. Lagi pula, selama ini mereka tetap susah walaupun pakai jimat. Keesokan paginya, jenazah bapak mereka dikuburkan. Keluarga dari Lampung pun sudah berdatangan. Mereka sebenarnya mengajak Dennis dan Firhat untuk ikut ke Lampung. Tapi Dennis dan Firhat menolak. Mereka tidak mau meninggalkan rumah warisan bapaknya itu. Terlebih, mereka berdua tidak mau meninggalkan Majalengka yang menjadi tempat kelahiran mereka. Akhirnya, Dennis dan Firhat hanya tinggal berdua di rumahnya. Untuk menunjang kebutuhan sehari-hari, Dennis melanjutkan usaha bapaknya dengan berjualan tahu bulat keliling. Semenjak bapak mereka meninggal, Dennis dan Firhat hanya bisa jualan dari jam 2 sore sampai jam 10 malam. Karena kalau pagi, Firhat harus pergi ke sekolah. Dan sepulang sekolah, barulah dia membantu kakaknya untuk jualan tahu bulat keliling. Mereka berjualan menggunakan mobil losbak. Bak mobil losbak itu dipasangi terpal untuk melindungi dari hujan dan panas. Sedangkan di bagian kepala mobilnya ada sebuah speaker kecil yang mengeluarkan suara bapaknya sedang promosi tahu bulat. Dennis si kakak bertugas sebagai sopir, sedangkan si Firhat bertugas menggoreng tahu bulat. Dia duduk di bak mobil sendirian. Nah, sekitar jam 2 siang, mereka pun pergi untuk berdagang. Volume speaker mobil dikeraskan agar menarik pembeli. Terdengarlah suara almarhum bapak mereka yang sudah meninggal. Suara Pak Darto itu mempromosikan tahu bulat yang digoreng dadakan. 500-an, gurih-gurih enyoy. Kalimat itu diulang-ulang untuk menarik pembeli. Mobil losbak mereka berkeliling dari kampung ke kampung. Karena hari itu dagangannya laku, Dennis dan Firhat semakin semangat. Mereka bahkan keluar dari jalur yang sudah mereka rencanakan. Awalnya mereka hanya ingin dagang di kampung-kampung terdekat. Tapi Dennis berambisi ingin menghabiskan stok tahu bulatnya. Dia pun menelusuri kampung lainnya yang tidak pernah ia datangi sama sekali. Sekitar jam 9 malam, dagangan mereka tinggal sedikit lagi. Dennis memberhentikan laju mobilnya. Dia melongokkan kepala melalui jendela pengemudi dan menengok ke belakang. "Dek, kita lanjut ya. Tanggung, kita habiskan saja stok dagangan hari ini," kata Dennis. "Terserah kakak, aku mengikut aja," jawab Firhat dari bak belakang. Dia pun menyalakan kembali kompornya dan menggoreng sisa stok tahu bulat. Speaker kembali dinyalakan. Terdengar suara almarhum bapak mereka sedang mempromosikan tahu bulat. Mobil losbak pun perlahan bergerak kembali menelusuri jalanan yang sepi. Sejauh mata memandang, hanya ada pohon-pohon besar di pinggir jalan. Tampaknya mereka sedang melintasi perhutanan. "Kak, berhenti kak, ada yang beli," pinta Firhat. Dennis pun berhenti. Tampak dari kejauhan seorang anak perempuan berlari mengejar mobil losbak. Dennis sebenarnya heran. Dari mana datangnya anak kecil itu? Padahal ini di tengah-tengah hutan. Tapi sebisa mungkin si Dennis ini tetap berpikir positif. Semakin dekat, anak itu semakin terlihat jelas. Umurnya sekitar 6 tahunan. Dia mengenakan gaun warna putih dan menenteng boneka Barbie yang tampak sudah rusak. "Bang, mau tahu?" kata anak kecil itu. "Berapa, Dek?" tanya Firhat sambil tersenyum ramah. "5.000 bang." Si anak menyodorkan uang 5.000 rupiah. Firhat dengan lincah memasukkan tahu bulat ke dalam plastik. "Bang, di depan lagi ada pesta. Sebaiknya abang pulang aja," ucap si anak kecil. "Wah, pesta apa, Dek?" tanya Firhat. "Pernikahan bang," kata si anak kecil. Dia pun pergi dari hadapan Firhat. Setelah itu, Firhat memanggil-manggil kakaknya. "Kak Dennis, kak, kata anak kecil tadi, nanti di depan ada yang lagi pesta," ucap Firhat dari belakang. "Wah, kebetulan sekali. Pasti dagangan kita bakal laku keras. Ayo cepat kita ke sana," timpal Dennis. "Tapi," kata si anak kecil, "kita malah disuruh pulang, Kak," ujar Firhat. "Ah, kau ini nurut saja sama anak kecil. Kita ke sana aja lah. Lagi pula stok tahu kita sedikit lagi kan. Nah, dan kalau kita dagang di tempat ramai, pasti dagangan kita bakal ludes deh." Dennis bersikukuh ingin mendatangi pesta itu. Tanpa menghiraukan perkataan si anak kecil, Dennis melanjutkan perjalanannya. Mau tidak mau, Firhat harus ikut aja. Sepanjang perjalanan, mereka belum juga menemukan perkampungan. Yang ada malah pemakaman umum di pinggir jalan. Pemakaman itu sudah tampak tua. Banyak pohon-pohon besar di sana.
Firhat yang duduk di belakang sebenarnya takut. Tapi sebisa mungkin dia membuang rasa takutnya itu. Saat mereka melintasi pemakaman, tak sengaja Firhat melihat ada rombongan orang yang berdiri di pemakaman itu. Mereka semua menatap Firhat dengan tatapan datar. Entah sedang apa rombongan orang itu di pemakaman malam-malam seperti ini. Kak Denis, ada orang di pemakaman, kata Firhat sambil menoleh ke kursi pengemudi. Iya, kakak juga lihat. Palingan orang yang lagi ziarah, timpal Denis. Sebenarnya dia juga takut. Hanya saja dia tidak mau memperseram keadaan. Firhat yang saat itu duduk di bak belakang, Firhat tidak sanggup memandangi orang-orang itu. Mereka semua wajahnya sangat mengerikan dan datar. Selang beberapa saat, mereka berdua mendengar suara sayup keramaian dari kejauhan. Kau dengar itu? Kita pasti sudah dekat dengan perkampungan, ucap Denis dari kursi kemudi. Volume speaker dinaikkan. Suara almarhum bapaknya terdengar sangat keras mempromosikan tahu bulat yang digoreng dadakan 500-an. Semakin lama, Denis melihat ada cahaya di depan sana. Dia juga mendengar musik dangdut yang sangat keras. Denis makin yakin kalau di kampung itu sedang ada pesta pernikahan. Dan benar saja, ternyata memang ada yang sedang menggelar pesta besar. Orang-orang ramai berkerumun di tengah-tengah jalan. Mereka sedang asik menyaksikan pertunjukan dangdut. Denis memparkirkan mobil losbak di pinggir jalan. Suara promosi tahu bulat dari speaker mobil membuat beberapa orang yang sedang asik nonton malah menghampiri pedagang tahu bulat. Satu persatu mereka membeli tahu bulat itu. Hingga akhirnya dagangan Denis dan Firhat ludes terjual. Mereka berdua sangat senang karena hari ini dapat keuntungan yang cukup besar. Kak, kita pulang yuk, ajak Firhat. Ayo, timpal Denis. Denis pun menyalakan mesin mobilnya. Namun saat Denis hendak tancap gas, tiba-tiba dia melihat seorang lelaki yang menyerupai bapaknya sedang berdiri di antara kerumunan orang. Hal itu benar-benar membuat Denis kaget. Dia langsung keluar dari mobil sambil mendekat pada lelaki yang mirip bapaknya itu. Ada apa, Kak? Tanya Firhat yang juga turun dari mobil. Ada yang mirip sama bapak kita, Dek, jawab Denis sambil menunjuk ke kerumunan orang. Sebenarnya bukan mirip ya, tapi itu memang bapak mereka. Entah itu rohnya atau jin yang menyerupai Pak Darto. Yang jelas saat itu Pak Darto membalikkan badan lalu berteriak ke arah Denis dan Firhat. Pulang! Begitu teriaknya. Sesaat setelah Pak Darto teriak, tiba-tiba saja angin dari arah timur berhembus dengan sangat kencang. Angin itu menerbangkan debu dan dedaunan. Denis dan Firhat menutup kedua matanya dan saat mereka membuka kembali, keramaian tadi hilang begitu saja. Entah kemana perginya orang-orang tadi. Tak ada panggung dangdut di sana. Yang mereka berdua lihat hanyalah jalanan yang sepi dan pohon-pohon besar di pinggir jalan. Denis merinding. Dia langsung mengajak adiknya masuk ke dalam mobil. Firhat juga sangat ketakutan. Dia duduk di sebelah kakaknya. Si Denis ini langsung putar balik lalu tancap gas sehingga mobil yang ia kendarai terapung-apung karena melintasi jalanan rusak. Tak ada satupun kendaraan yang berpapasan dengan mobil mereka. Jalanan itu benar-benar sepi. Sesaat kemudian, secara ajaib, speaker mobil mereka menyala sendiri. Namun yang terdengar bukanlah suara almarhum bapaknya, melainkan suara teriakan manusia yang seperti sedang disiksa. Denis berusaha untuk mematikan speaker itu. Namun tidak bisa. Walau sudah dimatikan, suara mengerikan itu tetap terdengar dari speaker mereka. Bahkan kini terdengar seperti orang yang meminta tolong. Tolong kami. Itu siapa, Kak? Tanya Firhat ketakutan. Kakak nggak tahu, jawab Denis. Firhat semakin ngebut bawa mobil. Tapi walaupun speakernya sudah dimatikan, suara teriakan itu masih terdengar dari speaker. Dan itu sangat mengerikan. Nah saat itu Denis jengkel. Dia langsung injak rem dan keluar dari mobil lalu naik ke atas kepala mobil. Kemudian si Denis mencopot speaker itu lantas membuangnya ke semak-semak. Aneh sekali. Walau sudah dibuang, speaker itu masih mengeluarkan suara orang yang meminta tolong. Denis kembali masuk ke dalam mobilnya. Dia pun langsung injak gas. Mobil melaju dengan sangat cepat. Beberapa kali Firhat mengingatkan kakaknya agar memperlambat laju mobil. Tapi Denis tidak mendengar saran adiknya itu. Dia malah semakin ngebut. Dan sialnya mereka itu tak kunjung sampai di perkampungan warga. Yang mereka lihat ya hanya hutan lebat saja di pinggir jalan. Kita kok nggak nyampe-nyampe ya, Dek? Tanya Denis. Iya, Kak, aku juga heran, timpal Firhat.
Laju mobil terseok-seok dan tidak stabil. Ternyata ban belakang mobil mereka bocor. Dennis dan Firhat keluar dari mobil. Sayangnya mereka tidak membawa ban cadangan. Dennis pun bingung apa yang harus ia lakukan. Si Firhat yang saat itu memegang senter, dia tidak sengaja menyorotkan cahaya senternya pada sebuah papan penunjuk yang bertuliskan sebuah nama kampung. Papan penunjuk itu mengarah pada sebuah jalan setapak. Kak, lihat, ada kampung di dekat sini. Firhat menunjuk ke papan tersebut. Syukurlah. Ya sudah, kita jalan kaki aja ke sana. Siapa tahu ada orang yang mau menolong kita, kata Dennis. Tapi aku takut, Kak, kata Firhat. Lah, daripada kita di sini makin serem aja, timpal Dennis. Ya, mau tidak mau Firhat harus ikut dengan kakaknya itu. Mobil wasbak mereka ditinggalkan di pinggir jalan. Mereka berdua masuk ke dalam hutan mengikuti jalan setapak. Dennis berjalan di belakang adiknya, sedangkan Firhat jalan paling depan. Singkat cerita, mereka akhirnya tiba di sebuah perkampungan. Namun ada yang aneh di kampung itu. Mereka berdua tak melihat satupun lampu yang menyala di rumah-rumah warga. Firhat menyorotkan senternya pada sebuah rumah yang temboknya sudah retak. Pintu rumah itu juga terbuka, lantainya kotor sekali. Banyak dedaunan kering yang berserakan di beranda rumahnya. Ini benar-benar kampung mati yang tak berpenduduk. Kak, kita balik lagi aja. Ada yang gak beres dengan kampung ini, ujar Firhat. Kita telusuri aja dulu deh, siapa tahu masih ada penduduknya, ucap Dennis. Firhat pun menurut saja. Sekarang dia berjalan sejajar dengan kakaknya itu. Halo, apa ada orang di sini? Teriak Dennis sambil terus jalan. 20 menit kemudian, mereka berdua melihat sebuah rumah yang lampu terasnya menyala. Dennis dan Firhat langsung menghampiri rumah itu. Mereka berdua sangat senang karena ternyata masih ada penghuni di kampung ini. Setibanya di depan rumah, Dennis mengetuk pintunya. Tampaklah dari tirai jendela bayangan seseorang yang mendekat. Pintu pun dibuka. Dennis dan Firhat melihat seorang lelaki yang umurnya kisaran 40 tahunan berdiri di hadapan mereka. Pak, maaf ganggu waktu istirahatnya. Kami ini sedang tersesat, Pak. Mobil kami juga bannya bocor. Kalau boleh, kami mau nginep semalam di rumah Bapak. Dan besok pagi kami akan cari bengkel buat benerin mobil, kata Dennis dengan sangat sopan. Nama kalian siapa? Tanya si lelaki. Saya Dennis dan ini Firhat adik saya, jawab Dennis. Ya sudah, ayo masuk, ajak lelaki itu. Mereka pun dipersilahkan duduk di atas sofa yang sudah lusuh. Kalau boleh tahu nama bapak siapa ya? Tanya Dennis. Panggil saya Mang Jamal. Saya satu-satunya penduduk yang masih tinggal di kampung ini, kata Mang Jamal. Saat Dennis tanya kenapa orang-orang meninggalkan kampung ini, kata Mang Jamal sih karena pergeseran tanahnya ya. Jadi rumah-rumah itu pada retak karena tanahnya sering bergeser. Di rumah ini Mang Jamal memang hanya tinggal sendirian. Dia tidak mau memberitahu kemana istri dan anaknya. Mungkin saja dia tidak pernah menikah. Atau bisa jadi istrinya itu sudah meninggal. Entahlah, Mang Jamal ini memang sangat misterius. Dia tidak banyak bicara. Malah Dennis dan Firhat yang aktif menceritakan kejadian aneh yang mereka alami malam itu. Mang Jamal hanya mendengarkan dan sesekali mengangguk tanpa menimpali. Malam pun larut. Mang Jamal mempersilahkan mereka untuk tidur di kamar tamu. Kamar itu tampak rapi dengan kasurnya yang sangat empuk. Dennis dan Firhat tak sabar ingin segera tidur di atas kasur itu. Dan tak butuh waktu lama, Dennis dan Firhat pun tidur dengan sangat nyenyak. Keesokan paginya, Firhat terbangun. Ia sangat kaget saat melihat kondisi di sekelilingnya. Ruangan itu seketika saja seperti tidak berpenghuni. Lantainya kotor berdebu, banyak daun-daun kering yang berserakan. Atapnya juga bolong. Firhat langsung membangunkan kakaknya. Mereka berdua heran, padahal tadi malam rumah ini sangat rapih dan berpenghuni. Dennis pergi ke halaman belakang rumah untuk mencari Mang Jamal, tapi tidak ada. Dia malah menemukan sebuah kuburan yang batu nisannya bertuliskan Jamal bin Komar. Lelaki itu ternyata sudah meninggal 6 tahun silam. Lantas, siapa yang bertemu dengan Dennis dan Firhat tadi malam? Wah, mereka berdua langsung merinding saat melihat kuburan Mang Jamal. Dennis dan Firhat pun langsung pergi meninggalkan kampung mati itu. Dan syukurnya mereka berdua masih bisa selamat. Mereka ditolong oleh pedagang sayur keliling yang kebetulan menggunakan mobil waspak juga. Dan kebetulan si pedagang sayur ini masih satu kampung dengan Dennis dan Firhat. Makanya si tukang sayur itu berani meminjamkan ban serepnya pada Dennis dan Firhat. Kakak beradik itu pun selamat. Firhat dan Dennis kapok
Mereka tak mau lagi melintas di jalan mengerikan itu, apalagi kalau harus berkunjung ke kampung mati. Selesai. Terima kasih sudah menyimak cerita Mbah. Tunggu cerita-cerita lainnya ya. Tetap sehat dan salam merinding.